Anda masih menyaksikan Prime Show with Ira Kusno, dan selain Ketua KPU Arief Budiman, saat ini saya juga mengundang atau telah bersama anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Ira, selamat malam Pak Arief. Malam Mbak Titi. Iya, saya ke Mas Arief lagi ya. Mas Arief, kalau kemudian dilihat ini kan angka kenaikan angka positif COVID di kita itu sampai 3.000 lebih begitu ya. Terus kemudian juga kita mengalami positivity rate yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, KPU itu masih membolehkan kemudian pertemuan tatap muka, bahkan konser pun diperbolehkan. Ini bagaimana kira-kira untuk menjaga bahwa orang tetap patuh menjalankan protokol kesehatan dengan situasi seperti saat ini? Ya, pertama regulasi itu kita bikin mengadopsi apa yang ada dalam undang-undang. Kemudian kita jabarkan. Dan ketika kita merancang regulasi itu situasinya kan tidak semakin mengkhawatirkan yang dibayangkan oleh banyak pihak gitu ya. Jadi KPU sudah mengatur sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Mas Arief, persoalannya mungkin bukan soal regulasi, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian eksekusinya di lapangan bisa dijalankan secara benar begitu? Ya, memang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah harus menjadi tanggung jawab bersama. Karena banyak pihak terlibat. Ada penyelenggara pemilu di situ, ada peserta pemilu, ada juga masyarakat pemilih atau konstituen dari masing-masing peserta pemilu. Nah, semuanya harus memahami, mematuhi, dan mengimplementasikan regulasinya. Oke, sebentar Mas Arief, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, yang disebutkan Mas Arief itu benar adanya dan idealnya seperti itu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira meskipun semua pihak terlibat, tetapi tetap saja otoritas penuh itu adalah pada mereka yang memutuskan untuk melanjutkan pilkada ya. Dalam hal ini KPU, pemerintah, dan DPR. Jadi jaminan itu sepenuhnya harus diberikan oleh pihak-pihak tersebut. Karena kalau kita pun menggantungkan kepada pemilih, disiplin pemilih itu tidak datang tiba-tiba. Kesadaran itu kan dikonstruksi oleh banyak faktor. Regulasi, institusi, penegakan hukum, baru kemudian budaya hukum itu akan timbul. Nah, memang pengaturan soal misalnya konser musik itu pengaturan yang sejak awal ada. Tetapi kan kemudian realita misalnya kegagapan para pihak di dalam mengatur pendaftaran calon yang lalu membuat kita tersadarkan. Mengatur penyelenggara mungkin bisa, penyelenggara disuruh patuh protokol kesehatan. Walaupun kemudian mereka juga tidak luput dari terpapar. Tetapi yang paling sulit itu Mbak Ira, mengatur dua pihak. Yang pertama adalah peserta pemilihan atau aktor politik, dan yang kedua adalah massa dalam jumlah besar yang terlibat di dalam proses pemilihan. Ya, Mbak Titi, ya. Artinya di situ pertanyaan soal tadi kampanye terbuka, konser ini tentu menjadi kekhawatiran semua bahwa tidak akan ada protokol kesehatan yang bisa ketat dan diawasi secara benar begitu ya. Kami mau tampilkan dulu karena sebelumnya Mas Arief, Mbak Titi, kami melakukan polling terkait KPU yang memperbolehkan konser saat kampanye pilkada di tengah pandemi. Dan ini adalah hasil pollingnya. Silahkan ditampilkan. Ya, YouTube, untuk di YouTube yang setuju asal menerapkan protokol kesehatan, jadi boleh konser terbuka pertemuannya begitu, sebanyak 14%. Tapi 86% menyatakan kampanye sebaiknya di rumah saja. Kemudian di Twitter ini 12% juga setuju untuk mengadakan pertemuan terbuka, konser, tapi 88% tidak setuju, artinya lebih banyak lagi begitu ya. Dan di Instagram yang setuju sebanyak 18% dan 82% tidak setuju. Pesertanya ini adalah yang ikut seluruhnya sekitar 20.000 orang, artinya cukup banyak ini. Tanggapan Mas Arief sendiri? Nah, pertama sebetulnya media tidak memberitakan secara utuh ya regulasi yang kita buat. Pertama kita batasi kehadiran fisiknya. Maka sebetulnya pesan dari peraturan KPU itu meminta peserta pemilu melakukannya secara daring sebetulnya. Kedua, patuhi protokol kesehatannya. Ketiga, ini sebetulnya yang nggak sering ditulis. Kamu boleh mengadakan kampanye secara langsung begitu, kalau ada izin dari otoritas setempat.
Dalam hal ini dulu kita nulisnya gugus tugas. Kalau sekarang namanya Satgas. Kalau tidak diizinkan tidak boleh dilaksanakan itu. Jadi sebetulnya sudah ada ruang untuk melarang itu. Nah, KPU menyadari regulasi yang dulu kita buat mengikuti perkembangan ini yang sangat dinamis ini, maka bukan tidak mungkin regulasinya juga akan direvisi, disesuaikan. Kami sedang mempertimbangkan itu. Jadi kalau memang situasinya makin naik, kemudian publik juga menginginkan lebih besar kampanye di rumah, kami akan larang. Ya, kami akan tentukan agar seluruh jenis kampanye melalui daring. Oke, Mbak Titi. Nah, tetapi saya mau tambahkan supaya lengkap. Tetapi kita harus menyadari hal itu pernah disampaikan oleh KPU pada saat rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Dan semua juga menyadari bahwa tidak semua wilayah di Indonesia itu bisa terkoneksi dengan internet. Oke. Tidak semua masyarakat itu bisa menggunakan internet. Oke, Mbak Nah, itu. Titi, silakan Anda puas dengan jawaban Mas Arief ini tadi, karena kemudian ada hambatan-hambatan lainnya kalau kemudian itu memang dibatasi. Iya, saya kira begini ya Mbak, bisa saja respon itu muncul baru hari ini meskipun regulasi itu sejak lama ada, karena publik melihat kegagapan para pihak di dalam merespon pendaftaran calon yang lalu. Bahkan sampai hari ini ketika bicara penegakan hukum, misalnya memberikan sanksi, itu kan masih belum konkret. Sanksi macam apa yang akan diberikan, siapa yang akan memberikan, dan bagaimana pembagian tugas di antara para pihak itu. Nah, oleh karena itu saya kira KPU mungkin dengan perkembangan kondisi dan juga meroketnya angka COVID-19 lebih baik mengambil terobosan yang progresif. Apalagi kan peraturan KPU tentang kampanye sedang direvisi, sebaiknya angka 100 itu sangat tinggi Mbak Ira. Jadi lebih baik kita mengambil langkah yang paling progresif. Oke, apa sih yang paling progresif menurut Mbak Titi? Ya, saya kira pertemuan dalam jumlah 100 dilarang saja begitu ya. Meskipun memang ada ruang untuk dilarang oleh Satgas atau pemerintah daerah, Pak Arief kita jangan lupa di daerah itu kondisinya tidak seperti di nasional, di mana semua pihak menyorot begitu. Benturan kepentingan itu bisa sangat besar di daerah. Jadi lebih baik kalau sekalian dilarang begitu ya. Oke, Mbak Titi, saya mau ke Mas Arief lagi. Tadi jadi sudah dikatakan memang. Jadi kalau tidak dilarang tegas oleh KPU agak sulit. Mas Arief, kondisinya ini 60 calon kepala daerah terkonfirmasi positif. Iya. Malah kemudian orang karena KPU tidak buka datanya, orang tidak tahu apakah kemudian dia juga sebenarnya berhubungan, berkoneksi dengan kepala daerah itu. Apakah kemudian memang selain tadi aturan soal kampanye dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya identifikasi pasien yang COVID positif dari para calon ini harusnya bukannya dibuka ya? Enggak, datanya kami buka. Itu kami publikasikan terus perkembangan siapa saja yang positif, dan masyarakat di daerah tahu ketika bakal pasangan calon itu mendaftar, kemudian ada yang positif, maka pendaftarannya prosesnya tidak bisa dilanjutkan, dan itu semua tahu, nggak ada yang ditutup-tutupi. Oke. Nah, dari 63 ya, terakhir yang ada 63, saya sebenarnya juga sudah menerima laporan dari daerah. Ada 3 kalau nggak salah, itu sudah dilaporkan negatif. Nah, jadi setelah masa 14 hari kan mereka melakukan swab lagi, kemudian hasilnya sudah negatif. Dan itu kita publikasikan. Iya. Tentu peningkatan penyebaran virus ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Oke, makanya KPU membuka diri kalau memang regulasi yang kita susun ternyata kurang keras. Jadi KPU bukan membiarkan regulasi yang awal kemudian kita terapkan di sini, tidak. Nah, kami sudah mengaturnya. Dulu ribuan orang bisa kampanye, KPU mengatur 100 orang, gitu kan. Sebetulnya usulan dari Kementerian Dalam Negeri 50. Ya, tapi perdebatan di DPR menginginkan 50. Di kampung saya itu jauh lebih banyak, waktu itu ada pendapat itu, di kampung saya itu jauh lebih banyak yang nggak ngerti internet. Nah, terus bagaimana cara menyampaikan pesan kepada konstituen gitu loh. Nah, KPU kemudian mengatur seperti itu tadi, oke 100, tetapi ingat harus diizinkan oleh otoritas tempat. Oke, Mas Arief, Mbak Titi, kita akan kembali lagi sesudah jeda komersial berikut ini. Prime Show with Ira Kusno akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.